Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Pertanyaan, apakah setan bisa berubah wujud jadi manusia? Bisa nggak? Bisa, sudah sering terjadi kan? Siapa yang pernah didatangi 3 malam berturut-turut? Abu Hurairah. Bahkan setan yang mendatangi Abu Hurairah 3 malam berturut-turut akhirnya memberikan kepada Abu Hurairah apa? Ilmu. Berarti setan jin kenal manusia yang ada di situ. Ya. Dia tahu persis Abu Hurairah itu kayak apa. Ya, kan ketiga kalinya, kan malam pertama masih dilepas, malam kedua masih dilepas, malam ketiga Abu Hurairah sudah bertekad, tidak akan aku lepas, akan aku serahkan engkau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah belum tahu kalau itu jin, setan. Jin tahu siapa Abu Hurairah, manusia yang sangat rakus, sangat tamak terhadap ilmu. Ya, kalau kita sangat rakus, tamak terhadap uang, terhadap bisnis, terhadap keuntungan, terhadap pangkat jabatan, kedudukan, Abu Hurairah sangat rakus, sangat tamak terhadap ilmu. Tahu dia si jin itu, karena memang melihat sehari-hari. Maka untuk lepas dari cengkraman Abu Hurairah, dia tahu caranya. Apa? Kalau engkau lepaskan aku, akan aku ajarkan satu ilmu kepada engkau. Karena Abu Hurairah belum tahu kalau ini setan jin, dikira mana manusia biasa, ya dilepas karena pengen ilmu kan. Bahwa dalam tidurmu engkau tidak akan diganggu oleh setan ketika sebelum tidur engkau membaca ayat kursi. Dilepas. Paginya dilaporkan pada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi yang mengatakan bahwa yang dia katakan adalah benar walaupun dia adalah kadzdzub, sang pendusta, maksudnya setan jin. Dan ini bukan sekali dua kali. Bahkan ada riwayat ketika Abu Jahal, Abu Lahab bertemu rapat istilah kita untuk mendiskusikan bagaimana cara membunuh Muhammad. Karena mereka bingung kan, dakwahnya luar biasa, semakin lama semakin banyak, harus kita bunuh. Tapi kan dia Quraisy, Bani Hashim, kalau sampai kita bunuh dia perang saudara. Gitu. Bukan hanya kaum muslimin, tapi yang kafir pula. Kita tahu kan kesukuan waktu itu kan luar biasa. Maka ada yang usul laki-laki tua hadir di situ, kan banyak ya. Ada laki-laki tua mengusulkan di situ. Apa? Cari seluruh suku, seluruh kabilah, ambil satu. Untuk membunuh Muhammad. Agar apa? Agar Bani Hashim, Quraisy tidak bisa menuntut orang seluruh suku gitu. Dan diriwayatkan itu adalah iblis. Semakin tahu kita bahwa iblis, setan tidak bisa membunuh. Tentu iblis suka sekali kalau Rasulullah terbunuh, tapi dia tidak bisa melakukan, hanya mengusulkan. Itu pun kan tidak berhasil. Ya, berarti setan sama dengan malaikat, bisa merubah dirinya dalam bentuk manusia. Di saat sujud, bolehkah membaca Sayyidul Istighfar? Tidak boleh. Sujud ini ibadah mahdhah. Maka apa yang dibaca harus yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali permohonan, berdoa. Sayyidul Istighfar kan bukan doa masalah kan, doa ibadah. Kalau doa masalah boleh, asal dalam bahasa Arab ya.
Al-Maidah 48 kami jadikan dari tiap-tiap syariat dan manhaj. Bagaimana manhaj umat Islam? Apa bedanya dengan manhaj umat lain? Syir'atan wa minhajan yang dimaksud adalah syariat dalam dikhususkan fikih. Maka kan sedikit berbeda dengan umat Nabi Musa. Kan digunting kan umat beliau. Kalau kita kan cukup dicuci. Kemudian bagaimana Nabi Lut dan umatnya boleh punya istri dua-duanya kakak beradik. Kita kan tidak boleh. Dan seterusnya ada beberapa, tentu tidak banyak. Adapun akidah, adapun tauhid, adapun khobar, tidak mungkin ada yang beda. Pasti sama. Dan itu yang terbanyak. Ya. Agama ini yang terbanyak kan akidah, tauhid, khobar. Adapun masalah fikih ada sedikit perbedaan. Ketika duduk tahiyat awal, apakah wajib salawat kepada Nabi? Tidak ada perbedaan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Tidak ada perbedaan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Kecuali memohon perlindungan kepada Allah dari 4 itu. Dari fitnah hidup, fitnah mati, dari dajjal. Itu perbedaannya. Dan beberapa doa. Oleh karena itu tentang sholawat sama. Apakah kita kaum muslimin boleh bekerja sama dengan kaum Rafidhah, munafik dan Khawarij dalam berperang dengan kaum kafirin? Ketika ini masalah manhaj, ketika ini masalah akidah, tentu tidak seperti itu, ya. Kecuali ketika itu masalah sehari-hari, ya. Ya taruhlah kita dikeroyok orang misalnya, ada yang bantuin kita, orang Rafidhah, orang Khawarij, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya. Urusan dunia. Itu. Pernah ada kritikan tahun 90-an, ya, ketika Saudi mau diserang oleh Irak, ya kan? Lalu Saudi kan minta pertolongan terhadap Amerika, ya. Nah, ini ada pembahasan bagaimana kaum muslimin kok minta tolong para orang kafir. Maka dikiaskan oleh para imam, ketika kita mau didolimi oleh seorang muslim juga, kan urusan dunia kan. Kita tahulah masalah perang Teluk dan seterusnya kan bukan jihad fisabilillah, li'ila'i kalimatillah, kan tidak masalah dunia. Rebutan minyak lah, inilah, itulah. Nah, sama ketika kita mau didolimi oleh seorang muslim yang dolim, lalu kita minta tolong satpam atau polisi yang kebetulan Nasoro misalnya, Hindu misalnya, boleh kan? Ya boleh, boleh, ya. Kecuali jihad fisabilillah, li'ila'i kalimatillah, yang enggak, beda itu. Apa yang terjadi hari ini kita belum dapati jihad fisabilillah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Itu tidak pernah ada. Mendatangi negeri-negeri kafir untuk mendakwahkan Islam, lalu membawa dai-dai Rafidhah, Jahmiyah, Jabariyah, enggak ada. Bahkan ketika pertama kali muncul aliran sesat, yaitu apa? Khawarij, Ali menyetop. Ali tidak meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, yaitu mendatangi negeri-negeri kafir untuk diajak masuk Islam. Berhenti Ali. Ketika apa? Ketika di dalam Islam muncul aliran sesat, maka konsentrasi beliau adalah memerangi Khawarij, tidak memperluas dakwah Islam. Wallahu
Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.